Yes, Bayan. Lu tau gak sih bentar lagi kita nyambut bulan suci Ramadan? Oh iya Han, kan bentar lagi kita bulan suci Ramadan nih. Aku kan nanya sama lu yang identik dengan bulan puasa ini. Lu tuh biasanya kalau sholat tarawih itu berapa rakaat sih? Gue biasanya kalau sholat taraweh 11 rakaat. Kalau lu berapa is? Nah kalau gua mah biasanya 23 rakaat kan. Loh, kok gue jadi bingung sih? Lu sholat taraweh 23 rakaat, sedangkan gue 11 rakaat doang. Nah daripada kita bingung, gimana kalau kita tanya tanggapan masyarakat mengenai perbedaan jumlah rakaat tarawih tersebut? Nah, boleh juga tuh ide lu. Ayo kita tanya ke masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Dakwah UIA TV. Masih di acara Tanya Ustadz bersama kami Farhansa. Dan saya Faisal Barok. Pada episode kali ini kami akan menanyakan kepada masyarakat umum mengenai hal perbedaan dalam jumlah sholat taraweh. Oke kalau gitu langsung aja kita tanya-tanya ke masyarakat. Yuk, kita cabut. Oke kali ini kita sudah bersama masyarakat di sekitar sini. Selamat siang Mbak. Iya, siap. Boleh bertanya namanya siapa? Nama aku Cika. Ini kita di sini mau bertanya tanggapan Mbak mengenai perbedaan jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Lalu sebelum itu saya boleh bertanya, kalau Mbak sendiri kalau sholat tarawih itu berapa rakaat sih Mbak? Biasanya sih kalau saya tiap sholat tarawih itu 7 rakaat. Nah kalau tanggapan Mbak tuh mengenai perbedaan sholat tarawih yang ada di masyarakat itu gimana sih Mbak yang ada di Indonesia itu sendiri ini tanggapan Mbak? Kalau saya sih nggak masalah ya, karena orang-orang kan di Indonesia itu tidak mau teman sama masyarakat, tapi berbagai macam. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak atas jawabannya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana kalau kita cari tanggapan masyarakat lainnya? Yuk. Oke, siap. Oke. Selamat siang, Bang. Iya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Farhansa dan ini rekan saya Faisal Barok. Di sini kami akan mewawancara Abang mengenai jumlah rakaat taraweh. Abang kira-kira dalam menjalani sholat taraweh berapa rakaat ya? Ya, perkenalkan saya Kartik Nur. Untuk pertanyaan mengenai jumlah sholat tarawih ya, ya kita mengikuti mood aja sih. Kalau misalnya lagi ada mood yang bagus, yang manusia kan moodnya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang ya capek juga ya. Kalau misalnya lagi mood tinggi kita ke masjid, ngikuti sholat berjamaah juga. Dan kalau misalnya lagi kecapean, kekenyangan, ya di rumah aja dah 11 gitu. Dan tanggapan Abang mengenai perbedaan jumlah sholat taraweh di Indonesia ini? Tanggapan mengenai jumlah sholat taraweh sebagai masyarakat awam, ya bagaimana ya, sekedar ngikutin tradisi aja sih, tradisi masyarakat. Kalau misalnya masyarakat pada berjamaah gitu ya, berjamaah ngikuti sholat yang rakaatnya 23, ngikuti yang 23. Dan kalau misalnya yang 11 ya ada yang 11 ada di masjid-masjid tertentu juga ada, atau di majelis-majelis ya tertentu juga ada. Terima kasih Bang atas pendapatnya. Oke itu tadi tanggapan dari masyarakat sekitar mengenai perbedaan jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Dan daripada kita bingung karena tidak tahu bagaimana jelasnya, langsung saja mari kita tanyakan kepada yang paham akan hal ini. Langsung saja kita sambut Ustadz Sarbini Anim LCMA. Jadi kan tadi kami bertanya kepada masyarakat umum mengenai jumlah rakaat sholat taraweh. Dan rata-rata itu mereka jawabnya 23 rakaat dan ada yang sebagian jawabnya 11 rakaat. Iya. Kalau menurut Islam sendiri itu jumlah sholat taraweh itu berapa rakaat ya Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Farhan, bahwa bilangan salat tarawih itu memang banyak ulama berbeda pendapat ya.
ada yang 11 dengan witirnya, ada yang 23 dengan witirnya. Berdasarkan hadis Nabi yang kuat ini biasanya memang yaitu yang 11. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya riwayat dari Aisyah, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Bahwa Nabi itu mengerjakan tarawih atau sholat lail di bulan Ramadan itu dan di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat gitu. Nah, dari 11 rakaat ini ada Nabi menjelaskan ini sholatul lail masna gitu, bahwa sholat malam itu artinya sholat tarawih itu dua. Nah, ini pembagian dari sholat tarawih 11 itu caranya yaitu 2 1. Itu ada pendapat yang pertama begitu, cara mengerjakan. Ada lagi mazhab lain atau pendapat lain bahwa mengerjakan 11 rakaat dengan witir itu adalah 4-4-3. Nah, ini jumlah rakaat tarawih ya. Memang di Indonesia ini beragam, ada yang mengerjakan 11, ada yang mengerjakan 23. Nah, kalau 23 itu memang adalah yang mengerjakan dari masa khilafah atau Khalifah Umar bin Khattab. Beliaulah yang mencetuskan atau mengerjakan salat malam atau salat tarawih itu adalah 23, yaitu dengan witirnya 3 dan salat tarawihnya itu adalah 20. Nah, gitu, makanya jumhur ulama menguatkan tentang salat Umar bin Khattab ini yang 23. Di antaranya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Beliau mengatakan yusallun nas bahwa manusia salat itu pada masa itu adalah kebanyakan yaitu 23. Jadi mazhab Imam Hanafi dan Hambali itu mengatakan yaitu bisa ada membenarkan bahwa salat tarawih itu bisa 23 rakaat gitu. Walaupun itu bid'ah, juga dikerjakan oleh Rasul salat 23 itu, tapi yang mengerjakan itu adalah Umar bin Khattab gitu, 23 rakaat itu. Makanya bahkan Umar bin Khattab mengatakan beliau bahwa ni'mal bi'dah hadhihi, bahwa bid'ah yang paling nikmat, bid'ah yang paling bagus adalah itu salat tarawih 23 rakaat gitu. Jadi 23 rakaat itu adalah perbuatan itu sahabat Nabi Umar bin Khattab. Kalau Nabi mengerjakan itu 11 pada saat itu. Gitu. Ini kan tadi dibilang salat tarawih 23 rakaat dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada saat itu ada nggak sih Ustaz yang masyarakat yang gimana yang protes ya terhadap ini Pak, salat 23 rakaat kan, karena sebelumnya pada saat masa Rasul kan 11, ketika masa Umar bin Khattab jadi 23 kan, soalnya kan di sekarang aja mungkin masih ada perdebatan masalah perbedaan rakaat itu. Betul. Di sana juga ada. Tapi karena pada masa sahabat Rasul itu adalah memang orang-orang yang alim dan orang-orang yang sudah mutadayyin gitu, agamanya kuat, mereka walaupun ada perbedaan tidak jadi masalah gitu. Ada yang mengerjakan 23, ada yang mengerjakan 11 gitu. Bahkan sampai sekarang itu ada perbedaan pendapat masih terjadi gitu. Misalnya di Mekah itu salat tarawih itu adalah 23 rakaat. 20 salat tarawih dan 3-nya adalah witir gitu. Nah, di Madinah itu berbeda. Di Madinah itu di Masjid Nabawi tarawihnya itu 36 rakaat. Gitu. Ya, kalau 36 itu adalah pendapat Imam Malik pada saat itu. Beliau yang melakukan itu. Imam Malik di Madinah gitu. Yaitu 36 rakaat. Nah, di sekitar Mekah itu pendapat mufti jumhur Saudi Arabia bahwa beliau mengikuti ijazah Rasul yaitu 11 rakaat itu. Mufti Abdullah bin Jaz
yaitu mufti Saudi Arabia. Beliau mengikuti awal diperintahkannya sholat tarawih itu 11 rakaat gitu. Jadi orang-orang dahulu itu masa sahabat Nabi tidak ada yang misalnya main gunjing-gunjingan, mau fitnah sana dia, mereka ya terserah saja. Ada yang mengerjakan 11 silakan dengan witirnya, ada yang mengerjakan 23 juga silakan saja. Nah, yang penting kan kalau ibadah itu, kalau kita banyak mengerjakan ibadah, pahalanya juga lebih banyak gitu. Intinya bahwa perbedaan para ulama itu tentang jumlah rakaat pada zaman dahulu tidak ada permasalahan gitu. Tinggal mana yang mengerjakan silakan saja. Nah, gitu. Cuma kalau misalnya jumlah rakaatnya itu lebih sedikit, maka bacaannya itu surahnya itu panjang. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya jumlah rakaatnya itu lebih banyak, maka dia bacaannya itu adalah tidak terlalu panjang, berbeda dengan yang jumlah rakaatnya sedikit gitu. Nah, jadi ini kesimpulannya mau misalkan 11 atau 23 sebenarnya itu nggak apa-apa. Ya nggak jadi masalah. Bahkan kalau nggak sholat juga nggak kenapa-napa kan? Iya. Jadi nggak sholat tarawih juga nggak kenapa-napa gitu. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Jadi sunnah itu nggak ditentukan untuk dikerjakan. Cuman kan sunnah itu adalah yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bahwa sunnah itu kata fikih itu bahwa diberikan pahala orang yang mengerjakan, tidak diberikan dosa orang yang meninggalkan. Nah, tarawih itu punya sunnah. Bisa dilakukan berjamaah di masjid atau di mushola, bisa juga dilakukan perorangan di rumah gitu. Jadi nggak jadi masalah. Jadi kalau masalah sunnah itu tidak ada perdebatan yang panjang di antara para ulama gitu, karena hukumnya sunnah gitu, kecuali wajib gitu. Itu ada perbedaan. Tapi kalau sunnah itu tinggal kita yang mengerjakan yang mana aja gitu. Bahkan juga tadi saya katakan di tarawih juga nggak apa-apa gitu. Nah, salat di rumah sendiri juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan sayang. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya kayak misalkan kita yang biasa melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat, tapi pada suatu waktu misalkan kita lagi keluar atau gimana, terus kita mampir ke masjid yang di situ masjid itu sholatnya melaksanakan 11 rakaat, itu kita gimana sih? Ataukah kita ngikuti terus habis itu nanti misalkan pulangnya nambah atau gimana? Ya oke. Jadi kalau misalnya kita sedang ada perjalanan kemudian kita mampir di suatu masjid atau di musola, kita misalnya biasa mengerjakan 23, kemudian di masjid itu atau di musola itu mengerjakan 11 gitu. Ya bisa saja dia selesai, kita juga ikut selesai gitu. Mau ditambahin di rumah juga nggak jadi masalah gitu. Enggak juga nggak jadi masalah gitu. Kalau misalnya antum pengen banyak pahala ya tambahin lagi di rumah gitu. Biar kan setiap bacaan-bacaan itu mengandung pahala gitu. Sehingga enggak juga nggak apa-apa, sah-sah saja, kata dia hukumnya sunnah, saya katakan gitu. Jadi kalau memang kamu antum istiqomah untuk mengerjakan 23 ya tambahin lagi di rumah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dan senang kepada orang-orang yang istiqomah dalam melakukan ibadah gitu. Ya hal-hal yang positif gitu, tapi jangan istiqomah hal-hal yang negatif gitu. Ini mungkin Ustaz, satu pertanyaan lagi. Mungkin ada sebagian orang nih yang beranggapan kalau misalkan sholat tarawih ini kan hukumnya sunnah gitu ya. Iya. Tapi mereka malah tidak mengerjakannya, tidak sama sekali mengerjakan sholat tarawih. Itu bagaimana Ustaz tanggapan Ustaz mengenai orang tersebut? Iya, kalau menurut saya itu ya ini ya sangat tidak memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengobral suatu pahala yang luar biasa. Jadi menurut saya mereka itu tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sedang memberikan pintu berlomba-lomba untuk mencari kebaikan itu tidak dilaksanakan. Itu sangat disayangkan gitu, walaupun itu memang hukumnya sunnah aja. Jadi saya itu pribadi kurang setuju, kurang sepakat bahwa orang itu adalah mengabaikan tentang sholat tarawih gitu, karena itu adalah pahalanya luar biasa untuk kita melakukan sholat tarawih gitu, walaupun itu halnya itu sunnah gitu. Ya gitu. Ada sih memang orang beranggapan seperti itu, ngapain katanya tarawih juga kan hukumnya sunnah. Ya memang sunnah, tapi kalau kita tidak ngerjakan itu kan tidak bagus gitu, karena tidak mencintai Rasul, karena Rasul itu menganjurkan untuk salat tarawih walaupun itu sunnah gitu. Jadi sangat disayangkan. Jadi kalau ada seseorang itu yang mengabaikan salat tarawih gitu, berarti dia mengabaikan sunnah Rasul gitu. Nah, gitu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni kan. Siapa orang yang tidak suka dengan sunatku bukan golongan aku, kata Nabi. Nah, oleh karena itu
kita tinggal berikan masukan aja kepada teman-teman barangkali sejawat antum gitu tidak tarawih gitu, dia menganggap remeh sholat tarawih itu walaupun itu sunnah, ya berikan masukan bahwa itu adalah kamu disediakan kesempatan untuk puasa dan tarawih qiyamul lail, kenapa tidak, itu kan sayang-sayang, kapan lagi kita untuk mencari pahala di bulan Ramadan ini gitu. Nah, itu tadi obrolan kita dengan Ustadz Sarbini LCMA tentang mengenai masalah berbeda jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Nah, intinya mau kita 11 rakaat atau 23 rakaat itu nggak jadi masalah, karena kan memang pada saat Rasul 11, pada saat Umar bin Khattab 11 dan seperti 23 dan seperti apa yang dikatakan Pak Ustadz Sarbini bahwa semakin banyak mengerjakan ibadah di bulan puasa ini, pahalanya akan semakin banyak. Jadi nggak perlu ada perdebatan saling menyalahkan antara satu sama lain. Iya, jadi antara yang mengerjakan 11, mengerjakan 23 itu ya tidak usah ada perdebatan karena itu adalah hukumnya sunnah gitu. Jadi tidak ada masalah. Cuman tadi itu aja sayang banget gitu kalau misalnya ada seorang hamba yang diberikan kesempatan hidup panjang umurnya tapi tidak selama bulan-bulan itu adalah tidak mengerjakan hal-hal yang sunnah-sunnah itu. Bahkan sekarang itu orang berlomba-lomba. Makanya ada mengatakan bahwa Allah pada ini adalah mengobrol pahala. Jadi mengobrol pahala. Makanya kita banyak-banyak beribadah gitu, terutama baca Al-Quran ini, karena di dalam tarawih itu kan kita baca Al-Quran. Nah, makanya kata Nabi itu, man qara harfan min kitabillah falahul hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihha, fala aqulu alif lam harf walakin alif hal harf wal lam harf wal mim harf. Jadi kata Nabi, siapa orang yang membaca Al-Quran atau kitab Allah Subhanahu wa taala itu, maka orang itu akan dibalas pahala dengan 1 dengan 10 sampai 10 gitu. Wal aqulu, kata Nabi, aku berkatakan bahwa alif lam itu 1 huruf, misalnya alif lam mim 1 huruf, tapi walakin hadza al alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, berarti 3 huruf. Nah, kalau misalnya 1 huruf itu adalah di luar bulan Ramadan dapatkan 10, tapi di dalam bulan Ramadan ketika kita baca Al-Quran 10 dibalas 10, berarti 100 kali lipat. Berarti alif lam itu berarti 300 pahala yang kita dapatkan. Bagaimana kalau kita di dalam tarawih itu membaca Al-Quran yang banyak gitu dalam rakaat tarawih itu. Saya rasa itu lebih bagus banget gitu kalau misalnya kita dalam tarawih itu adalah dalam ibadah gitu banyak yang kita baca termasuk Al-Quran Al-Karim gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin sebelum kita tutup acara Tanya Ustadz ini, mungkin ada motivasi buat para penonton selama menjalani bulan Ramadan ini, Ustadz. Ya, saya berikan motivasi terhadap diri saya, terutama untuk kita semuanya, bahwa marilah kita manfaatkan bulan yang sangat mulia ini, bulan yang sangat besar sekali pahalanya apabila kita mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Maka mari sama-sama kita tingkatkan ibadah puasa kita itu. Jangan sampai kita tidak berpuasa, apalagi tidak berpuasa gitu, padahal tidak ada halangan gitu. Dan itu adalah kalau yang tidak ada halangan tidak berpuasa berdosa gitu. Oleh karena itu di bulan yang sangat mulia itu, bulan yang diturunkan Al-Quran Karim, mari kita berlomba-lomba untuk mencari kebajikan, karena luar biasa pahalanya di bulan Ramadan apabila kita membaca hal-hal atau beramal yang baik-baik itu, maka pahalanya berlipat ganda. Nah gitu. Jadi jangan sampai kita puasa tapi tidak dapat pahala gitu. Maka hati-hati juga kita dalam menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, di antaranya ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa itu. Kata Nabi, khamsun yutunat shaim, kata Nabi bahwa ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa itu, bukan batal pahala puasa tapi batal pahala puasa. Yang pertama al-kizib wal namimah wal ghibah wa qauluz zur wa nadzatu bisyahwat. Nah, ini ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Pertama itu dusta, kemudian kita menggunjing orang, kemudian kita memfitnah orang, mengadu domba orang, kemudian sumpah palsu kita kepada orang lain, menjadi saksi yang palsu, itu akan membatalkan pahala puasa. Kemudian juga melihat
wanita yang pandangan kita dengan hawa nafsu sehingga menimbulkan syahwat kita, maka itulah yang akan membatalkan pahala puasa. Nah, ini apalagi ini teman-teman ini Pak yang masih muda-muda, Pak ini hati-hati kita menjaga pahala puasa, jangan sampai kita puasa tapi tidak mendapatkan pahala gitu. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa, hanya lapar dan haus yang didapatkan gitu. Saya kira itu Pak. Mungkin sekian dari acara Tanya Ustadz ini. Ya mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.